Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa Rifatulisa dengan NIM 24010110183. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan mahasiswi aktif pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata pelajaran kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Milus MPD. Baik, di sini kita akan membahas materi tentang konsep budaya politik, budaya demonstrasi, dan civil society. Yang pertama kita akan membahas apa sih itu konsep budaya politik. Nah, konsep budaya politik ini merujuk pada nilai-nilai, keyakinan, sikap, norma, dan pola perilaku yang dianut oleh masyarakat suatu negara atau kelompok sosial terhadap sistem politik, lembaga-lembaga politik, aktor-aktor politik, serta isu-isu politik. Nah, apa sih fungsi budaya politik untuk Indonesia ini? Yang pertama ini memberikan identitas politik yang bisa membangun rasa kebersamaan dan identifikasi dengan sistem politik. Yang kedua ini mempengaruhi partisipasi politik. Dengan ini bisa mendorong atau menghambat keterlibatan warga dengan negara dalam proses politik. Yang ketiga ini membentuk dukungan atau posisi terhadap sistem pengaruh stabilitas dan legitimasi sistem politik. Yang keempat ini menyediakan kerangka interpretasi. Nah, ini tuh membantu masyarakat itu agar memahami dan menanggapi peristiwa politik. Yang kelima ini mempengaruhi pembuatan kebijakan. Nah, nilai-nilai dan keyakinan masyarakat ini dapat mempengaruhi arah kebijakan politik tersebut. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik. Yang pertama adalah faktor sejarah. Dengan pengalaman masa lalu, suatu bangsa dalam politik itu bisa menjadi faktor budaya dalam politik untuk masa depan. Lalu ada sosial ekonomi. Ini mencakup tingkat pendidikan, pendapatan, dan struktur sosial. Lalu ada agama dan kepercayaan. Nilai-nilai agama dan sistem kepercayaan yang dominan itu bisa menjadi faktor budaya politik. Lalu ada geografi. Ini tuh mencakup kondisi geografis dan lingkungan tempat tinggal. Lalu ada media massa. Itu mencakup peran media dalam membentuk opini dan persepsi politik. Lalu ada sosialisasi politik, proses di mana individu ini mempelajari dan menginternalisasi nilai-nilai politik. Selanjutnya kita akan bahas budaya demokrasi. Secara epistemologis, kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, yang ini memiliki arti kekuasaan dan rakyat. Demokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi itu diberikan kepada rakyat. Hal ini mengandung makna bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki wewenang atas setiap keputusan dan kebijakan dari sebuah negara. Lalu, demokrasi adalah suatu sistem di mana pemerintahan ini harus bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakan dan keputusan yang diambil. Selain itu, demokrasi adalah sistem politik yang memperlihatkan keputusan yang diambil oleh wakil rakyat ditentukan berdasarkan kepentingan mayoritas dan diawasi oleh rakyat. Lalu, demokrasi ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami karena banyaknya pendapat dari pola pikir dunia, sehingga setiap pemikiran memiliki sudut pandang berbeda-beda mengenai demokrasi sendiri. Selain itu, demokrasi tidak hanya terbatas kerana politik semata, namun ada yang berpendapat bahwa demokrasi ini harus melibatkan semua orang dewasa ya, yang terlibat dalam keputusan kolektif yang mengikat asosiasi yang melibatkan semua. Dapat disimpulkan bahwa dalam teori demokrasi, kedaulatan tertinggi diberikan kepada rakyat dan dilaksanakan wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu. Lalu bagaimana sih sejarah perkembangan demokrasi Indonesia? Jadi, demokrasi di Indonesia ini telah mengalami
berbagai fase dan perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Yang pertama ini ada periode demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, demokrasi ini ditandai dengan adanya parlemen yang kuat, kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen, dan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Jadi di era ini juga ditandai oleh peran penting partai-partai politik dalam politik Indonesia saat itu, meskipun terdapat ketegangan politik yang mengancam stabilitas. Nah, yang kedua ini adalah munculnya era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 yang diusulkan oleh Presiden Soekarno sebagai alternatif untuk sistem demokrasi parlementer. Dalam era ini, kekuasaan ini terpusat pada presiden dan parlemen memiliki peran yang terbatas. Namun, demokrasi terpimpin ini diwarnai oleh kontroversi dan berakhir dengan kejatuhan Soekarno serta naiknya Soeharto ke kekuasaannya. Yang ketiga ini adanya perubahan sistem demokrasi Pancasila. Nah, ini tuh dimulai pada tahun 1965 sampai sekarang ini. Demokrasi ini tuh mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Nah, prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian penting dari sistem ini, meskipun seringkali menghadapi tantangan dan perdebatan. Demokrasi Pancasila ini terus diperkuat dan dikembangkan melalui reformasi politik pada tahun 1998. Jadi kesimpulannya, demokrasi di Indonesia ini telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring perjalanannya sejarah negara ini, dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin dan akhirnya menuju pada demokrasi Pancasila. Tujuan utama demokrasi Pancasila ini ingin menciptakan masyarakat yang adil, beradab, demokratis, sesuai dengan adanya nilai-nilai Pancasila. Meskipun masih banyak terdapat tantangan, Indonesia itu terus berupaya memperkuat sistem demokrasi dan memajukan prinsip-prinsip demokrasi serta melindungi hak asasi manusia sebagai dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan di negara ini. Selanjutnya kita akan membahas civil society. Jadi civil society atau masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang sudah beradab serta maju baik dalam pemikiran ataupun perilaku dalam menyikapi, memaknai maupun menjalankan kehidupannya. Hal ini tentunya berbeda dengan masyarakat belum maju yang hidupnya cenderung bergantung atau belum mandiri serta tidak mempunyai inisiatif pada perkembangan hidupnya. Terbentuknya masyarakat madani ini tidaklah mudah, tidaklah semudah membentuk suatu kelompok masyarakat. Apalagi di Indonesia ini terkenal dengan keanekaragaman masyarakat, baik itu ras, agama, maupun pemikiran-pemikiran yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, dibutuhkanlah pemerintah negara yang demokratis dan taat pada peraturan perundangan atau hukum yang berlaku. Selain itu, kebijakan politik yang ditetapkan haruslah berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara umum dan merata. Jadi, masyarakat madani dapat diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama dalam masyarakat madani. Dan warga negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara. Pada dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup serta menghindari ciri dari konflik dan permusuhan yang disebabkan oleh perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Jadi, civil society adalah salah satu
dari 3 sektor penting dari masyarakat bersama dengan pemerintahan dan bisnis. Civic society merupakan salah satu elemen penting dari proses demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu elemen yang penting dalam proses demokrasi Indonesia, kekuasaan dan kelemahan dari civil society ini turut menentukan kecepatan dan kedalaman transisi yang pada waktunya akan membantu untuk mempertahankan sistem demokrasi itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai budaya politik, budaya demokrasi, dan civil society dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.